melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Halo Sobat Ekonomi, selamat datang di Suara Ekonomi. Podcast kali ini kita membahas isu-isu ekonomi dengan cara yang santai tapi tetap berbobot ya teman-teman. Bareng aku, Fasa, kita bakal ngobrol tentang topik yang deket banget nih sama kehidupan sehari-hari. Apa itu? Pengangguran dong pastinya. Nah, pernah nggak sih kamu lihat tetangga, saudara, atau bahkan teman kamu sendiri yang susah banget cari kerja? Padahal mereka tuh punya ijazah, skill, bahkan banyak banget pengalaman. Kenapa ya? Kok masih ada banyak orang yang nganggur nih? Pertama-tama kita tuh harus tahu dulu ya, pengangguran itu apa sih sebenarnya? Secara sederhana, pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang masuk usia kerja atau mampu bekerja tapi belum punya pekerjaan atau sedang mencari kerja. Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia biasanya tuh menghitung tingkat pengangguran terbuka sebagai indikator penting. TPT ini menggambarkan berapa persen angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Mau lebih lanjut, yuk kita kupas bareng-bareng. Oke, kali ini aku bakal ngebahas topik pengangguran ini ya guys, nggak bakalan sendirian nih, bareng kedua teman aku, kakak-kakak cantik ini. Boleh dong guys. Perkenalkan, nama aku Vanda dan nama aku Atus. Wah, halo kakak, gimana nih kabarnya kak? Baik banget sih. Baik ya, baik. Alhamdulillah baik ya. Iya. Kak Atus gimana kak Atus kabarnya? Senyum-senyum mulu dari tadi nih, kayaknya happy banget deh ya. Senang banget sih diajak ngobrol di sini. Wah, seneng ya kak ya. Soalnya kali ini tuh Ya. kita membahas pengangguran ya kak. Benar. Apalagi pengangguran ini tuh relatable banget ya sama Gen Z? anak Ya. muda zaman sekarang ya, betul. betul, Gen Z Gen Z. terutama itu ya. Bener sih kak, bener banget sih. Sekarang banyak banget sih ya yang nganggur tuh. Ada Iya. parah ya kak ya. Iya kak. Cuma gimana ya nih ya? Langsung aja nggak sih kita? Langsung ke topiknya aja nih. Gimana Iya. menurut kakak nih? Topiknya sangat bagus sih kak ini. Ya itu tadi sangat Iya, relatable bener. banget. Langsung deh ya kita ke topiknya aja. Oke, menurut kakak-kakak nih ya, sekarang ini sebenarnya gimana sih di kondisi pengangguran di Indonesia ini tuh? Kalau menurut data terbaru nih, tingkat pengangguran kita tuh masih di angka 5%-an. Memang udah turun sih dari masa pandemi itu, tapi tetap aja orang itu belum punya kerjaan tetap ya. Tuh, Banyak Betul juga itu yang kerja serabutan, terus atau malah belum dapat kerja sama sekali meski udah apply kemana-mana. Wah iya sih kak, itu bener banget sih, bener banyak banget sih yang kayak gitu ya Iya, kak ya. Kak. Aduh. Betul banget. Oke, lanjut ya. Ini mau ada yang nambahin lagi nggak atau lanjut aja nih? Lanjut aja sih. Lanjut. Oke, lanjut ya guys ya teman-teman. Terus kenapa sih kak masih banyak banget ya orang yang nganggur tuh? Menurut kakak gimana tuh? Banyak faktor sih, salah satunya itu kayak jurusan yang diambil banyak banget tapi lapangan kerjanya itu terbatas. Betul banget itu. Betul sih, betul. Salah satunya itu sih. Terus ada juga banyak perusahaan yang pengen punya apa ya? Yang perusahaan yang pengennya yang udah pengalaman, nah sedangkan fresh graduate itu baru lulus dan bingung mulai dari mana gitu loh. Nah, kadang juga itu skillnya itu masih kayak nggak cocok gitu loh sama kebutuhan industri sekarang ini. Apalagi di dunia kerja yang makin digital banget ya. Berarti kayak terlalu banyak aturan ya kak ya. Itu salah satunya. Iya, salah satunya gitu. Itu sih Kan- parah kalau gitu. Iya kak. Susah buat cari kerja tuh emang kebanyakan tuh perusahaan-perusahaan tuh banyak banget aturannya sih, harus ini, harus itu, kayak gitu ya. Jadi orang-orang tuh pada susah ya. Iya, Bener, betul banget, bener Kak. banget. Oke, lanjut nih kak. Anak kuliah tuh juga rawan nganggur ya kak ya. Iya. Padahal udah lulus nih ya, tapi masih susah banget dapat kerja tuh, kenapa ya kak ya? Menurut kakak tuh gimana tuh?
Kenyataannya sih gitu ya Kak, bukan soal pinter atau enggaknya sih, tapi lebih ke siap atau enggaknya buat dunia kerja gitu loh. Banyak juga itu yang IPK-nya oke, tapi nggak punya skill teknis atau soft skill yang dibutuhin. Makanya penting banget buat upgrade diri selama kuliah. Nah betul banget nih, kayak teman-teman tuh bisa kayak ikut magang Kak. betul Iya, magang. gitu. Buat nambah pengalaman ya Kak ya. Iya, buat bener nambah banget. pengalaman. Bener sih, bener juga sih ya. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut aja sih. Kalau di daerah kakak tuh gimana? Kayak kan nggak semua orang tuh tinggal di kota-kota besar. Iya betul banget. Jadi ya. gimana Iya. tuh? Menurut aku ya yang tinggal di desa nih ya, itu tuh sebuah tantangan besar sih. Karena gimana ya? Pilihan lapangan kerjanya kerja- itu lebih sempit ya Iya sih. betul banget Kak. Iya. Iya betul banget. Terus banyak anak muda nih dari desa pindah ke kota itu buat cari kerja. Nah, Tapi di kota juga udah padat dan saingannya itu sangat berat ya, banyak berat gitu iya, ya, berat gitu ya. Terus jadinya itu kayak ujung-ujungnya itu malah nganggur juga sih. Betul. Makanya kayak perlu ada pembangunan usaha atau pelatihan juga itu di desa-desa. Bener, kalau pelatihan sih setuju sih Kak ya, buat kayak orang yang biasanya kan banyak, kalau di sana tuh banyak banget yang kayak habis SMA tuh nggak mau kuliah gitu Nah, loh. betul banget. Itu kan Semuanya jadi kayak kayak instan. nah bener, itu kan juga nggak bisa kalau nggak ada pelatihan pelatihan gitu ya. kan ya. Jadi Iya emang betul banget. perlu sih ya pemerintah untuk lebih Iya, lebih dalam lagi Iya. buat gitu, biar nggak banyak yang nganggur. lebih aware ya Iya. sama masyarakatnya. Betul sih ya, betul ya teman-teman ya. Oke. Lanjut lagi nih. Kan pemerintah tuh udah ngelakuin apa aja sih soal ini biar nggak makin banyak yang nganggur tuh. Kalau pemerintah sih programnya itu kayaknya banyak nggak sih? Iya, Kayak betul banget ya. kartu prakerja atau pelatihan vokasi, terus sampai dukungan buat para UMKM. Cuma ya gimana ya, Orang-orang pelaksanaannya itu loh masih merata. belum merata Iya. ya kan Kak. Terus kadang juga itu kurang tepat sasaran. ya, gitu apalagi loh. di desa-desa yang terpencil gitu ya Kak ya. Iya, Bener nah kan? itu. Tapi lumayan lah ya, asal terus ditingkatin. Betul. Nah, Dan dan betul, dikawal. betul, dikawal. Bareng-bareng. Iya, Betul, nanti kan biar itu ya kayak menyebar rata gitu Iya, ya, iya, gitu bener ya, banget, biar Kak. nggak cuma di kota-kota Iya. besar atau gitu. Iya. Padahal di desa tuh paling butuh Banyak. banget sih Butuh ya, banget paling ya, butuh bener banget banget. sih buat Iya. pelatihan kayak Pelatihan gitu kayak ya. gitu. Kasian juga sih sebenarnya ya orang-orang, tapi juga kadang kan ada yang males gitu Kak ya. Nah itu. Ya itu sih. Banyak yang susahnya. males sih kalau anak-anak muda itu. Gen Z ya. Gen Z. Ngandelin orang dalam. Iya sih, bener. Mending pilih tidur kalau nggak gitu sih. Aduh, susah nih kalau Susah gitu, itu mah. guys. Aduh, jangan ya guys ya, jangan ditiru ya guys ya, teman-teman ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak ya. Terus kita tuh sebagai anak muda nih harus ngapain sih biar nggak cuma nunggu panggilan kerja aja nih? Gimana tuh? Aduh. Gimana Kak? Kalau itu tuh jangan nunggu bola ya. Nah, sekarang tuh banyak banget peluang untuk belajar skill baru. Gratis loh, ada juga di internet. Bisa. Sekarang kan zamannya Iya. digital, kalian harus pinter-pinter deh cari-cari gitu. Bisa juga coba itu apa itu yang sekarang itu Freelance. ya, jualan bener, online freelance. atau bikin konten lah. Iya, Betul, betul ya. banget kan bikin konten tuh kayak sekarang tuh banyak banget gak sih? Betul Kayak sih, konten Kak. Iya, kreator bener, gitu. konten kreator sih ya. Nah, itu bisa Lebih loh. memanfaatkan teknologi ya Kak ya, karena kan Apalagi di era sekarang zaman ya. modern banget ini, teknologi tuh udah lebih canggih lagi, bisa bikin konten kayak di TikTok, Iya, Instagram kayak gitu loh yang ya. terbaru tuh apa ya Kak? Kayak affiliate ya. Iya, di affiliate, TikTok iya, ya. TikTok Itu juga bisa. Bisa sih, itu banyak banget. Kan sih sekarang itu gitu. nggak cuma soal kerja kantoran aja. Iya, betul banget. Betul, Teman-teman. Malah kadang tuh ya gaji yang di gitu tuh lebih gede sih Iya, daripada yang di kantor. di kantor sih, bisa lebih gede Iya, sih. betul banget. Jadi tinggal niatnya juga ya Kak ya. Iya, niatnya. Pokoknya Dari liatnya sih. niatnya itu nomor satu Pokoknya ya. yang utama itu jangan males guys. Nah, Jangan betul. males pokoknya. Jangan males. Tuh. Hmm. Oke, pesan terakhir nih Kak, buat temen yang lagi cari kerja atau belum dapet apa tuh? Kasih dong, kasih pesan terakhir nih
Tenang, kamu nggak Gimana tuh? sendiri ya guys. Tenang, kamu nggak sendiri. Terus proses cari kerja itu emang nggak gampang. Kalian tuh harus bener-bener sabar. Jangan nyerah sih, jangan nyerah pokoknya. Apply banyak pekerjaan nggak apa-apa. Gak usah pilih-pilih dulu sih yang pertama tuh ya kak ya. Coba-coba aja. Coba aja dulu. Sambil nunggu itu bisa upgrade skill lah. Betul sih, betul. Atau ikut komunitas lah bisa. Bangun perusahaan apa? Personal branding, branding, aja. personal branding. Iya. Bener sih. Kadang tuh pintunya bukan cuma di lamaran kerja aja ya, tapi dari orang Yang yang kenal. kamu itu. Kalau iya bener sih. Kalau Bisa. ada yang kayak nawarin kerja ambil aja dulu ya, nggak apa-apa daripada nungguin yang Nganggur nggak ya. pasti gitu Nah, malah. iya. Ya, bener banget. Itu jadi lebih nggak usah pilih-pilih aja dulu lah kayak Cari pengalaman dulu cari lah. pengalaman aja dulu biar buat nambah-nambah pengalaman nanti biar di CV-nya ada Nah, banyak pengalaman ya. Pokoknya kalau kalian masih kuliah, itu kalian usahain ikut magang atau enggak kalian freelance lah. Biasanya kan mahasiswa itu tuh freelance ya. Iya. Ya biar tambah Coba-coba pengalaman dulu. gitu loh biasanya. Betul sih. Wah, keren banget sih kali ini. Terima kasih banyak ya Kak buat Kak Fanda sama Kak Ate. Iya, sama-sama. Obrolannya santai tapi bener-bener daging semua sih bener-bener ya. Mantep banget sih ya. Terima kasih banyak loh Kak udah datang dan Udah bermanfaat ya kak. iya, ya ampun. Oke teman-teman itu dulu episode kali ini. Jangan lupa follow kita biar nggak ketinggalan obrolan seru lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya dan inget ya kerja nggak harus nunggu panggilan. Tapi bisa juga kamu ciptain sendiri nih. Pokoknya jangan males ya teman-teman. Usaha nomor 1. Oke, bye bye. Même dans un sommeil